cara untuk memecat ketua Tanfidiah itu bagaimana? Ini kita perjelas. Ada sejumlah pengurus yang memang diberhentikan oleh PBNU. Ya. Misalnya ketua Tanfidiah PWNU Jawa Timur, bayangkan kalau cuma Jakarta aja kan enteng. Mungkin setahun yang lalu PBNU memberhentikan ketua Tanfidiah PWNU Jawa Timur. Tapi kita bukannya ngasal. Semua itu dilakukan dengan pertama, dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan aturan organisasi. Yang pertama adalah konsolidasi tata laksana atau konsolidasi tata kelola. Konsolidasi tata kelola. Supaya organisasi kita ini dikelola dengan rapi, dikelola dengan baik, bukan seenaknya sendiri, bukan asal-asalan, bukan hanya jalan seingatnya, bukan asal menuruti keinginan-keinginan dari waktu ke waktu, tapi dijalankan dengan satu desain, satu susunan prinsip-prinsip tata kelola yang harus diikuti di dalam semua hal yang dilakukan oleh organisasi. Yang menyangkut proses-proses dalam pembuatan keputusan, menyangkut standar-standar, bahwa surat itu standarnya begini, bahwa pelaksanaan program itu standar hasilnya begini. Ini standar-standar. Dan mekanisme-mekanisme tata caranya bagaimana? Ya, cara untuk memecat ketua Tanfidiah itu bagaimana? Ini kita perjelas. Gitu. Supaya supaya ini semuanya tidak asal-asalan dilakukan. Gitu loh. Dan kita disiplin melaksanakan itu. Saya kira teman-teman tahu bahwa ada sejumlah pengurus yang memang diberhentikan oleh PBNU. Ya. Misalnya ketua Tanfidiah PWNU Jawa Timur, bayangkan kalau cuma Jakarta aja kan enteng. Jadi kalau itu dulu, mungkin setahun yang lalu, PBNU memberhentikan ketua Tanfidiah PWNU Jawa Timur. Tapi kita bukannya ngasal. Semua itu dilakukan dengan pertama, dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan aturan organisasi. Dengan cara-cara yang jelas sesuai dengan aturan organisasi, dengan mekanisme tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan organisasi, tidak ngasal. Ya. Semuanya bisa ditelusur, mau diusut sampai ke yaumil hisab juga tidak masalah. Gitu. Karena semuanya jelas. Ya. Walaupun pada waktu itu kita mengatakan jangan, nggak usah memaksa-maksa PBNU membuka alasan-alasannya kepada publik. Kita katakan begitu. Tapi alasan-alasannya jelas. Gitu. Ya, nanti kalau dihisab siap kita. Gitu. Ya, ada lagi misalnya ketua PWNU Riau, ketua Tanfidiahnya kita berhentikan. Alasannya jelas. Karena dia mencalonkan diri sebagai anggota DPD dan jelas sekali di dalam aturan kita, bahkan di ART saya kira, bahwa mandataris tidak boleh ikut dalam kompetisi politik semacam itu, apakah anggota nyalon DPR, nyalon DPD, nyalon bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, wakil presiden, tidak boleh, harus mundur. Kalau tidak mau mundur, ya diberhentikan, kan gitu. Ini semuanya jelas.
ada standarnya. Ini namanya konsolidasi tata kelola. Lalu sampai rinci sekali kita bikin, makanya ada lebih 20 pergum. Itu masih ditambah sekian peraturan PBNU. Ini untuk memperjelas supaya nggak ada yang bisa bertindak semau-maunya tanpa ada standar tata kelola. Nah kalau sudah seperti itu sengketa mudah diselesaikan sesuai dengan prinsip tata kelolanya enggak. Kalau enggak sesuai nggak bisa. Itu saja sudah. Ya, ini perlu diketahui. Jadi insya Allah ini ketua-ketua PC segala ini akan lebih aman insya Allah nanti. Karena ada standar gitu loh. Nggak bisa seenaknya saja ya lalu membuat tindakan tanpa mengikuti standar aturan yang ada. Semuanya sudah diatur dengan rinci. Sampai dengan soal pengelolaan badan-badan usaha, kerjasama dengan pihak eksternal. Ini semuanya kita atur dengan rinci. Ya. Nah ini semua penting Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kenapa? Karena kita harus berusaha mengeliminir kesempatan-kesempatan orang menyalahgunakan NU ini larisnya minta ampun. Ini barang gampang banget dijual. Apalagi kalau jualnya murah. Gampang banget lakunya NU. Nah jangan sampai NU ini disalahgunakan ya, untuk sesuatu yang diklaim atas nama NU, tapi jatuhnya untuk pribadi-pribadi. Ini jangan sampai. Selama ini banyak sekali kejadian seperti itu. Dibuat inisiatif yang tadinya dilakukan atas nama NU, ini demi NU, untuk membesarkan NU. Nah setelah berkembang jadi bagus, ada hasilnya, lalu tiba-tiba jatuhnya ke pribadi. Saya masuk PBNU itu Pak, itu ada lebih 40 PT. Kita tidak tahu ini orangnya di mana, siapa yang bikin kita tidak tahu, semuanya alamatnya Jalan Kramat Raya 164. Itu ada. Sudah zaman belum lama ini ketemu lagi satu itu. Ada PT namanya PT Layanan NU. Coba bayar. PT Layanan NU. CEO-nya namanya siapa? CEO-nya namanya Robertus siapa? Sinaga atau apa. Kita tidak tahu nih siapa yang bikin. Dan alamatnya lagi-lagi Jalan Kramat Raya 164. Bayangkan. Sampai segitunya. NU laris itu. Ada banyak. Di sana sini itu sekarang ini yang diantara yang pekerjaan sehari-hari yang memusingkan buat PBNU. Karena ada begitu banyak tuntutan di bawah di cabang-cabang, di PW-PW, lembaga-lembaga yang dulu katanya dibuat untuk NU, atas nama NU, demi NU, tapi kemudian belakangan jadi yayasan yang dikuasai oleh pribadi-pribadi. Dan bukan barang-barang kecil. Ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, yang kemudian NU sama sekali tidak punya akses untuk ikut mengawasi, ikut mengendalikan, dan ikut menata lembaga-lembaga yang sudah jadi itu. Ini banyak. Nah begini-begini ini jangan sampai terjadi lagi. Wadah misalnya di Malang itu rumah sedekah NU. Rumah sedekah NU. Dulu didirikan oleh Lazisnu
Jawa Timur. Tapi setelah berjalan sekarang menjadi yayasan yang dikuasai oleh pengurus Lazisnu pada waktu didirikan itu. Tapi sudah sama sekali tidak ada hubungan organisatoris dengan NU. Ini banyak terjadi di mana-mana. Nah yang begini-begini mau kita atur supaya tidak terjadi lagi. Supaya apapun yang dimulai atas nama NU itu tetap selama-lamanya menjadi milik NU. Jangan dibawa pulang. Sekarang itu repot kita. Banom aja bisa dihidupkan sekarang. Kalau enggak diatur, kalau enggak ditata begitu.